Assalamualaikum sahabat Indonesia dimanapun berada, sehat selalu dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya acaranya yang beda sama teman saya, jadinya saya bisa share pengalaman buat teman-teman semuanya. Ini saya mau membahas mengenai tingkat kesuksesan di Hongkong, mengenai kenapa sih tidak sukses di Hongkong gitu. Ada beberapa faktor karena minum dulu ya guys. Ada beberapa faktor dari kesuksesan itu sendiri. Terus bagi teman-teman semuanya yang dari Indonesia tidak perlu khawatir dikarenakan sukses dan tidaknya kita bekerja di luar negeri itu tergantung diri kita sendiri. Bagaimana sih supaya kita itu bisa diterima dengan baik oleh keluarga majikan gitu ya. Pada umumnya di sini itu informasi buat teman-teman semuanya. Pada umumnya di sini itu bekerja sebagai domestic helper. Apa itu domestic helper? Domestic helper itu sebagai pegawai migran Indonesia ya, Indonesianya itu ya, atau TKW, tenaga kerja wanita, atau tenaga kerja Indonesia, atau buruh migran Indonesia, anyway apapun itu namanya, yang pasti kita di sini itu bagi teman-teman yang prosesnya dari PT, ada beberapa tenaga di Hongkong itu ada beberapa tenaga yang dibutuhkan, yaitu kebanyakan untuk yang kita yang berangkat dari Indonesia itu lebih banyak ke sektor domestic worker. Jadi untuk teman-teman yang mungkin skillnya lebih dari domestic helper itu bisa macam-macam di sini ya. Mungkin bisa di-hire oleh suatu perusahaan Indonesia atau perusahaan besar terkait. Itu biasanya prosesnya panjang sekali. Saya tidak menjelaskan untuk itu ya. Yang saya jelaskan adalah di bidang saya, di mana kita adalah PT, di mana kita adalah agent. Saya sepengetahuan saya saja supaya teman-teman tidak gagal paham. Begini teman-teman, dari Indonesia ke sini itu melalui proses yang panjang dan tidaklah mudah, terutama bagi kita yang belum pernah ke luar negeri sama sekali. Kita harus menyesuaikan diri, memposisikan diri bagaimana kita bisa diterima di rumah majikan. Pertama itu ya. Untuk proses dan yang lain-lain sering saya jelaskan seperti apa sih prosesnya dari Indonesia. Saat ini saya jelaskan yang sudah di Hongkong ya. Mungkin ini khusus buat teman-teman yang pengen ke Hongkong biar tahu oh ya visi di Hongkong itu seperti apa sih, di luar negeri itu seperti apa sih. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Hongkong itu tak seindah foto profil yang kita bayangkan, bahwa Hongkong itu begini-begini. Pada dasarnya kita harus sadar diri. Pertama, tujuan kita ke Hongkong mau ngapain ya, tujuan kita ke Hongkong mau apa. Yang pasti kalau kerja, kita harus bisa bekerja dengan baik, dengan profesional gitu. Apa saja pekerjaannya di sini, kita harus bisa menguasai, kita harus belajar. Paling tidak, kita harus bisa menghargai diri sendiri. Jangan sampai ketika kita sampai sini apa-apa nggak bisa. Karena saya memahami dari Indonesia itu mungkin kita tidak siap mental, tidak siap lahir batin, yang dipikir itu yang senang-senang, atau mungkin ketakutan teman-teman ini yang di Indonesia itu saya bisa membayangkan, saya sering dicurhatin anak-anak jadi Bu nanti seandainya gini-gini gimana, meminta nanti seandainya gini-gini gimana, bismillah seandainya gini-gini gimana. Gini ya sayang semuanya, kita nggak bisa memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu kan. Dalam prinsipnya saya bekerja di bidang ini, saya selalu memotivasi anak-anak saya untuk selalu berpositif thinking. Pada dasarnya orang baik akan bertemu dengan orang-orang baik, tapi kan kita tidak pernah tahu apakah di sini kita benar-benar ketemu dengan orang-orang yang kita harapkan gitu, terutama majikan-majikan yang kita harapkan. Yang membuat kita sukses itu adalah dari usaha diri kita sendiri, dari bagaimana kita bersikap di majikan itu, dari bagaimana attitude-nya kita ketika kita berada di lingkup keluarga itu sangat penting sekali ya teman-teman. Dikarenakan begini, di Hongkong itu banyak macam karakter orang, kita semua tahu lah, orang Indonesia, orang Filipina atau orang manapun ya, banyak macam karakter. Terus kita mau tidak mau harus menyesuaikan sesuai apa yang diharapkan majikan. Misalkan dari pengalaman saya ya, anak-anak yang sukses itu selalu saya tanya apakah dia begini, apakah dia begitu gitu. Memang dari Indonesia saya sudah bisa melihat bahwa anak ini anaknya diem, anaknya rajin, anaknya sopan gitu ya. Itu bawaan dari anak kadang-kadang, tapi namanya orang kan nggak selalu sama gitu kan, mungkin semua karakter nggak selalu sama.
kita ngelihat dia lempeng-lempeng aja gitu, majikan juga nggak komplain. Ketika saya nelfon majikan, gimana CC-mu, apakah dia kerjanya baik, apakah dia ini, oh ya dia kerjanya baik, dia rajin meskipun dia nggak pintar, tapi dia penurut gitu. Itu yang sering saya dengar dari majikan, dari teman-teman yang sudah sukses di sini gitu ya. Terus sambil minum ya teman-teman. Terus itu poin yang sering saya dengar dari pihak majikan, karena saya tidak melihat dari satu pihak saja. Terus anaknya bersih, terus yang paling utama itu jujur. Terus apa sih yang membuat nggak sukses? Itu yang saya rasa hampir semua orang itu bayangannya sama. Ketika saya kerja dengan baik, ketika saya kerja dengan baik, ketika saya sopan, ketika saya banyak senyum, kemungkinan majikan ya standarnya maunya itu aja gitu, karena di Hongkong kan rumahnya kecil, nggak gede kan, rumahnya kecil itu jadinya apa namanya, kita segeraknya kita itu majikan lihat gitu, apalagi kalau misalkan saya sambil pesen makanan ya, kalau dilihatin orang terus untuk saya jadi pojok, karena gini teman-teman, ketika kita di rumah majikan kan apa-apa juga dilihat gitu loh, apa-apa juga dilihat, apakah kita sopan santunnya kita itu memenuhi keinginan mereka atau tidak gitu. Terus kadang-kadang namanya orang kan nggak selalu moodnya baik gitu ya teman-teman. Ini bagi kita yang ingin sukses di sini, suka nggak suka, seneng nggak seneng, namanya kita kerja kan kita harus tetap keep senyum, harus tetap suka sama keadaan gitu. Jadi janganlah kita harus profesional ya di situ. Saya sambil pesen ya sayang, soalnya nggak bisa di ini kelamaan nanti. Terus apa namanya, kita kan tidak selalu moodnya baik, tapi namanya kita harus kerja, kita harus profesional. Jadi kita sebisa mungkin suka nggak suka, hati kita seneng nggak seneng, itu kita harus tetap tersenyum karena kita profesional gitu, membawa diri supaya tidak mengecewakan orang di rumah itu. Apalagi kadang-kadang kita kan di Indonesia mungkin lagi ada masalah atau lagi ada hal-hal yang tidak menyenangkan gitu, kadang-kadang terbawa teman-teman dengan harus profesional bekerja. Jangan sampai membawa amarah kita ke majikan, jangan sampai membawa amarah kita yang membuat pekerjaan kita nggak nyaman, dikarenakan apapun itu saat ini ketika kita harus berada di lingkup majikan, kita harus menyesuaikan diri ya. Karena ya teman-teman, pastikan harus, karena apapun itu keadaannya, kalau kita terbawa dengan emosional kita, mungkin di Indonesia lagi ada masalah sama orang tua, sama pacar atau sama suami atau sama keluarga, itu biasanya moodnya kita itu kelihatan, terus mukanya kita itu cenderung cemberut gitu. Itu loh kenapa teman-teman, saya ketika saya lagi nggak mood, lagi nggak senang hati, itu saya nggak buat konten, karena saya nggak mau membawa teman-teman semua itu jadi ikut nggak bahagia gitu, jadi ikut nggak senang, ini orang ngapain sih gitu kan. Kayak hari ini mungkin saya lagi nggak begitu konsentrasi karena saya ada di luar gitu, tapi untung ini ada satu ruangan di pojok juga, saya bisa ambil konten buat teman-teman. Terus itu yang buat kita bisa membawa diri, sopan santun, etika, terus intonasi berbicara. Jangan sampai kita intonasinya berbicara itu sebisa mungkin merendah. Misalkan good morning mom, good morning sir, josan singsang, josan tetai. Nadanya nada yang lembut gitu ya bicaranya. Jangan apapun itu keadaannya, kita harus menghargai diri sendiri. Jangan sampai kita ngomongnya kasar ke majikan. Hal-hal yang kadang-kadang kan sengaja atau nggak sengaja, karena kita belajarnya itu bukan dari bahasa yang kita pelajari di sekolahan. Jadi kita belajarnya itu kan dari lingkupnya kita sebelumnya, atau kita belajarnya di PT atau lain hal. Intinya satu hal, bahwa kita tetap harus pakai hati yang ikhlas, kerja yang cerdas supaya majikan senang ya. Terus ini poin yang membuat majikan mungkin senang, puas dengan kerjaan kita. Yang sering terjadi pemutusan kontrak atau sering terjadi tidak sukses di Hongkong itu, dari pengalaman saya itu gini, cenderung sombong, ngotot. Cenderung sombong itu dalam artian tuh begini, di sini itu nggak semua majikan tuh kaya. Kadang rumahnya cuma 4 x 6, 5 x 5 gitu. Terus sedangkan kita ini di Indonesia, kita semua tahu bahwa Indonesia itu luas,
rumahnya kita itu luas banget. Mungkin rumahnya majikan di sini hanya luasnya pintu, hanya luasnya ruang tamu kita. Terus kita mungkin nggak ada kamar, terus sharing sama neneknya atau sharing sama anaknya. Itu kan juga rasa yang mungkin nggak nyaman. Terus cenderung membandingkan, saya aja di rumah tuh nggak begini. Ada kesombongan yang itu selalu keluar. Itu saya paham di sini karena memang kita sebetulnya bukan orang yang miskin amat gitu kan. Dari Indonesia ke sini kan niatnya mau memperbaiki ekonomi, bukan benar-benar kita nggak mampu kan. Kadang saya lihat rumah-rumah anak saya itu ketika saya main ke sana tuh rumahnya lebih bagus dari rumah saya, gedungnya lebih besar dari rumah saya. Masalahnya kan mereka kan beda dengan kita yang tinggal di kota atau tinggal di desa kan gitu. Terus ada hal-hal yang gitu, aku aja di rumah nggak pernah begini gitu, nggak pernah begini dalam artian mungkin sampai malam kerjanya, terus tidak perlu mencuci atau apa. Ingat teman-teman, kita ini kerja dan punya komitmen 2 tahun kontrak, bukan menyuruh kita untuk mengerjakan semuanya, tidak. Tapi kita harus ingat bahwa kita ke Hongkong itu kerjanya adalah domestic helper, jadi ART. Jadi ya pekerjaan rumah harus kita kerjakan gitu. Kalau misalkan aku di rumah nggak pernah gini, aku nggak pernah ditegur orang tua saya, aku nggak pernah ditegur sama suami, nggak pernah ditegur sama ini. Itu yang sering saya lihat, kesombongan yang nggak bisa. Kita harus sadar diri, pikiran hati bahwa ingat bahwa kita itu buat orang gitu, kita harus good service gitu, kita harus melayani mereka. Jadi bukan melayani yang seperti apa ya standarnya pelayanan kita sebagai ART gitu. Kita harus melayani, mengambilkan minum mereka, kita harus mencuci kamar mandi mereka, masakkan mereka, kita harus belanja, harus ini, dan dengan segala risiko capeknya gitu yang awal-awal kan mungkin kalian nggak tahan gitu ya. Terus rumahnya mungkin ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil nggak tahan karena rumahnya sempit, yang besar nggak tahan karena rumahnya besar. Maaf ya teman-teman, ini rame suaranya. Yang ini nggak tahan karena rumahnya besar gitu. Terus beberapa faktor juga yang kita nggak terbiasa di sini. Terus untuk makannya juga selalu jadi kontroversi, jadi masalah buat kita semua, dikarenakan makan di sini itu kalau siang cuma kayak gini aja, kita minum teh, terus makan mie, terus pagi roti, terus malam baru nasi. Teman-teman, ini juga sering jadi masalah karena kita harus kerja, terus kita merasa nggak cukup makan, terus kita harus punya kekuatan lebih karena kita harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu kan. Terus apalagi untuk kita yang di sini itu baru awal-awal gitu kan, itu bagi kita berat sekali karena makan semeja harus sama majikan. Misalkan dikasih kesempatan, ingat ya teman-teman, kalau diajak makan satu meja sama majikan itu berarti kita ini dianggap sebagai keluarga. Jadi kita harus bisa bersikap, silakan makan, selamat makan, men, terima kasih. Harus ada attitude seperti itu, jangan diam-diam aja, cuek-cuek aja. Kita nggak bisa begitu. Buatlah lingkungan itu nyaman. Yang sering terjadi ketidaksuksesan itu karena kita sombong. Ampun ini ya, makanan cuma segini. Itu yang sering, umpatan-umpatan yang sering keluar dari anak-anak saya yang mungkin maaf saya harus bukan buat konten untuk kalian ini, enggak. Karena kalau kita di Indonesia ya, makan ayam itu kan makan ayam, makan ini kan makan ikan satu itu untuk satu orang, sedangkan di sini satu itu untuk satu keluarga gitu. Makannya dijual-jual, terus kemungkinan kita nggak kebagian daging atau lain hal, apalagi kalau di belakang itu ngomong ya teman-teman. Banyak yang nggak ngomong. Kalau anak saya sendiri selalu saya briefing, kalau misalkan majikan seperti itu saya selalu tegur majikannya, makanannya dia harus layak, harus ini, harus itu. Yang sering terjadi itu karena kita nggak menyadari rumah majikan juga sempit sekali, terus cenderung rewel karena sudah rumahnya sempit, terus kita kerjanya tidak ikhlas, terus banyak debu dan yang lain-lain gitu kan. Majikan mungkin banyak bicara, mungkin ngomel-ngomel, apalagi di bulan pertama, bulan kedua sampai hampir 6 bulan, 7 bulan itu masih harus adaptasi lingkup antara majikan sama kita itu kan, harus menyesuaikan diri. Seneng nggak seneng kita harus senyum, oh yes ma'am, oke ma'am, oke ma'am. Kenapa sih di tahun pertama, tahun kedua itu banyak yang finish kontrak? Karena merasa diri belum mampu ya kan, diri kita itu belum mampu, belum bisa, jadi finish kontrak itu cenderung lebih tinggi. Tapi kalau di Hongkong sudah lebih dari sekian tahun, karena kita sendiri merasa pintar, kita sendiri merasa mampu,
kita sendiri merasain, kita memilih itu. Dan ketika kita memilih itu, majikan juga milih itu. Biasanya kan ketika keinginan kita besar, majikan pun juga standarnya besar, jadi ya disesuaikan gitu teman-teman. Terus biasanya untuk anak-anak yang untuk kita yang dari Indonesia 2 tahun itu cenderung nurut, cenderung oke lah karena masih belajar gitu. Setelah 2 tahun kemudian sudah pintar, pindah ke tempat lain. Namanya pindah itu belum tentu lebih baik, belum tentu juga lebih buruk ya. Kita positive thinking aja, mudah-mudahan lebih baik gitu ya. Dari situ kan pengalaman. Tapi kebanyakan yang saya lihat ketidaksuksesan kita yang sudah lama di sini itu cenderung masalah komunikasi. Terus kita nggak bisa nahan diri, nggak bisa nahan emosi, sehingga terjadi pemutusan kontrak sepihak. Misalkan pihak JJ-nya memutus kontrak langsung dibayar majikan, itu pun bisa. Cuman ya gitu, sekarang bahwa Hongkong itu tidak seindah dulu, kita bisa melakukan banyak hal. Karena sekarang itu di Hongkong kalau kita tidak di-approve sama majikan, tidak punya referensi baik, itu majikan kalian visanya nggak bisa. Itu juga bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian semua ya. Jadi janganlah seenak-enaknya, semau-maunya di sini, nggak semudah itu sekarang. Telepon teman itu sudah besar, nggak nyampe-nyampe. Nggak semudah itu, nggak seindah itu sekarang. Jadi apapun itu, dimanapun berada. Oke, bye. Apapun itu, seindah apapun itu, sebaik apapun itu, majikan kita harus tetap bisa bersikap, karena bagaimanapun majikan itu tetap harus kita hormati, tetap harus kita hargai. Terus kadang-kadang ya kita kembali kepada kesombongan diri yang luar biasa, sehingga kita tidak bisa menempatkan diri. Itu mungkin tata cara bicara kita, terus attitude kita, atau apapun itu yang membuat kita tidak sukses. Mari teman-teman saling belajar, saling menghargai satu sama lain, baik JJ-nya atau majikan. Saya rasa kita tidak mungkin dari Indonesia ke sini atau kita mencari kerja itu cari musuh ya kan. Baik majikan pun juga nggak mungkin mendatangkan musuh dengan bayar mahal ke agent untuk biaya kalian, apalagi yang dari Indonesia harus bayar karantina dan tiket dan yang lain-lain, supaya kita bisa hire JJ untuk kesini, supaya bisa ngejeng JJ untuk untuk bisa membantu mereka gitu. Sejujurnya saya melihat kita sama-sama saling membutuhkan satu sama lain, jadi harus saling menghargai. Nggak yang non ataupun nggak yang non harus belajar keras, yang harus rendah hati, lebih keras lagi. Jangan sampai hal-hal yang merugikan kita itu terjadi. Selama ini terakhir ini banyak visa yang nggak turun karena sudah kembali normal kondisi imigrasinya. Kita harus mentaati peraturan bahwa apabila putus kontrak harus pulang ke Indonesia dan dalam jangka 14 hari harus pulang. Terus kita tidak punya toleransi apapun itu lagi, jadi kita semuanya wajib waspada, jangan sembarangan mengucapkan hal yang mungkin bisa membuat majikan tidak bahagia, terus kalian diputus kontrak begitu saja dan kalian tidak mendapatkan hak-haknya. Gitu ya teman-teman, apa yang bisa saya share hari ini, semoga ada manfaatnya, berkat berlimpah, sukses dan bahagia buat kita semua. Assalamualaikum.